akan kita lanjutkan di sini ya. Berikutnya adalah bagaimana mengaudit aplikasi. Jadi langkah-langkahnya di sini tentu saja Anda harus melakukan review dan juga evaluasi terhadap kontrol atau pengendalian yang memang sudah ada di dalam sistem tadi untuk mengendalikan transaksi di dalam sistem. Tentu saja dari sejumlah kontrol tentu nanti dikaitkan juga dengan proses bisnis secara keseluruhan. Kemudian juga di sini harus menentukan terhadap bagaimana integrity atau data integrity-nya itu. Dengan cara nanti bisa dilakukan evaluasi, apakah data yang dimasukkan yang seharusnya inputnya A, kemudian nanti harus jadi B, dan kemudian jadi C, itu apakah terpenuhi atau tidak. Uji petiknya seperti itu contohnya, dan seterusnya. Demikian juga dilihat interface-nya antar muka dari antara sistem tadi. Bisa jadi satu modul itu akan diteruskan ke modul yang lainnya. Nah, tentu biasanya ada antar mukanya atau interface. Bagaimana konsistensinya tetap terpelihara, integriti dari datanya tetap terpelihara, bisa jadi ada masalah di interface-nya. Begitupun yang harus dilihat adalah database. Sebuah aplikasi bisa saja memiliki database yang beragam. Sehingga di sini ada multiple databases. Ini harus dilihat dan bagaimana cara untuk melakukan sinkronisasi prosesnya itu. Itu tentu harus tidak luput dari pengamatan. Begitupun di dalam aplikasi itu biasa suka ada audit trail itu ya. Itu adalah audit trail yang bisa menggampangkan kepada kita para auditor untuk melihat jejak atau jejak rekam dari aplikasi yang dijalankan dalam keseharian. Bagaimana apa yang dilakukan, pengendaliannya seperti apa, itu terrekam di dalam audit trail, itu bisa membantu juga. Kemudian juga di sini harus dilihat dari tracing transaction-nya. Artinya dari audit trail tentu saja bisa dilihat apa saja yang dilakukan, apakah sesuaikah dengan fungsi dari aplikasi ini. Katakanlah untuk mudahnya misalnya untuk Igrasias ya. Di kampus Telkom University kan itu didedikasikan dalam rangka menangani sistem pembelajaran di kampus. Nah, tentu saja harus di sekitar itu fungsi Igrasias, jangan keluar dari sana misalnya sesuai kebijakannya. Demikian juga harus diyakinkan di sini tentang mekanisme untuk mengautentikasi user. Ya, seperti apakah username dan password-nya itu sudah terdefinisi dengan baik. Kemudian juga bagaimana si user itu bisa masuk ke dalam aplikasi itu. Apakah cukup username sama password-nya saja atau ada menggunakan token misalnya ya. Seperti kalau Anda menggunakan internet banking kan itu suka dimintai tokennya, atau untuk di Igrasias juga begitu. Untuk para dosen itu tidak cukup username sama password, tetapi juga diminta tokennya juga kan, untuk memasukkan supaya itu authenticate, supaya itu autentik bahwa user yang dimaksud adalah benar user yang terdaftar misalnya. Nah, itu perlu ada pemeriksaan atau perlu dilakukan review, pengujian misalnya. Demikian juga mekanisme otorisasi. Nah, kalau tadi untuk autentikasinya, kalau sekarang otorisasi harus diuji juga. Nah, seperti tadi kelompok pengguna itu kan beragam, bermacam-macam. Ada untuk level, katakanlah, untuk contoh sederhana dan mudah ditangkap, untuk Igrasias. Ada kelompok dosen, ada kelompok mahasiswa, ada kelompok TPA, dan yang lain-lainnya. Gitu. Bagaimana di situ untuk otorisasinya? Tentu mesti ada pembedaan. Kemudian juga security ya, keamanan. Nah, tentu itu harus dilihat sejauh mana bahwa sistem yang ada ini aman dan jelas ada petugas-petugas untuk melakukan pengamanan ini. Ada fungsi-fungsi untuk melakukan pengendalian terhadap pengamanan sistem. Kemudian juga dalam hal ini harus dilihat mekanisme yang
berkaitan dengan any applicable approval process. Nah, bisa jadi bahwa suatu proses itu memang tidak langsung bisa dijalankan. Misalnya contoh untuk di perbankan lah contohnya ya. Teller, katakanlah teller itu yang bertugas untuk melayani nasabah pengambilan uang. Tapi untuk ukuran uang tertentu, katakanlah di atas 50 juta, 100 juta, dia tidak bisa langsung, tetapi perlu juga bicara ke atasannya. Nah, dalam hal ini, setelah diizinkan oleh atasan bahwa benar nasabah itu tidak salah dan akan mengambil uang dalam jumlah yang katakanlah di atas 100 juta, harus disetujui oleh supervisornya atau manajernya malahan. Yang seperti itu juga harus dilihat, dievaluasi di dalam sebuah aplikasi di sini. Kemudian juga ya tentu siapa saja yang diizinkan, yang legitimate bisnisnya untuk memiliki akses-akses tersebut ya. Nah, harus dilihat daftar usernya tentu, harus diminta. Kemudian juga harus dilihat proses untuk memindahkan, untuk mencabut atau meremove user-user yang memang sudah tidak berguna, tidak punya kepentingan. Ya, contohnya yang gampang seperti tadi para mahasiswa yang sudah lulus itu tentu saja harus segera dicabut supaya tidak terus-terusan bisa akses ke dalam Igrasias. Toh dia sudah tidak ada kepentingan lagi, sudah lulus misalnya begitu. Tentu itu harus diurus bagaimana administrasi terhadap user tadi itu. Kemudian juga harus dilakukan verifikasi mengenai bahwa password yang digunakan itu sudah sesuai menggunakan aturan yang ditetapkan dalam kebijakan penggunaan password. Harus dilakukan verifikasi. Masih terkait dengan aplikasi di sini, terkait dengan log off juga dari aplikasi. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa tidak boleh aturan umumnya suatu aplikasi, katakanlah yang gampang, sekali lagi ke Igrasias, kalau si user, apakah Anda atau dosen atau yang lainnya, membiarkan karena ada pekerjaan lain sehingga tidak terus aktif di dalam Igrasias itu, maka secara otomatis itu Igrasias itu harus log off. Berapa menit ketentuannya itu harus dilihat kebijakan seperti itu. Kemudian juga harus dievaluasi mengenai teknik-teknik enkripsi untuk memproteksi data. Bagaimana enkripsi? Katakanlah untuk saat ini seperti dengan cara remote ini memasukkan data untuk memberikan penilaian terhadap tugas Anda ataupun kuis pada saat melakukan UTS menggunakan LMS kan, itu nilai-nilai Anda sudah ada. Nah, harus tetap aman bahwa Anda pada saat itu memperoleh nilai 100, ya tetap 100. Nah, sampai pada saat ujian Anda 100, ternyata pada saat dihitung ulang untuk penilaian akhir berubah jadi 60 misalnya. Nah, itu kan merugikan Anda semua. Tentu ini harus terjamin bahwa tidak boleh terjadi data yang rusak seperti itu. Ya. Harus dilakukan enkripsi dari jarak jauh, katakan, supaya tidak rusak di tengah jalan dan seterusnya. Atau tidak ada yang merusak di tengah jalan. Atau Anda nilainya 40, nanti Anda utak-atik jadi 100. Juga bisa saja. Maka perlu ada enkripsi. Di sini application developer access juga tentu ini harus dilakukan evaluasi ya. Para pengembang di sini bisa saja itu dengan orang luar. Nah, itu harus ada aturan mainnya juga, tidak boleh terus-terusan. Apakah sifatnya sebagai tamu atau memang dikasih jangka waktu tertentu walaupun sebagai user biasa katakan. Demikian juga application software cannot be changed without going through a standard checkout. Nah, tentu ini juga harus mengikuti prosedur. Semua pengguna itu harus mengikuti prosedur pada saat dia itu masuk ataupun keluar. Kemudian harus dilakukan juga evaluasi kontrol terhadap code checkout and versioning. Ini tentu untuk supaya tetap prosedural ya, out code dan sebagainya. Demikian juga harus dilakukan pengendalian atau pengujian kendali terhadap pengujian kode aplikasi.
Ini terutama untuk berkaitan dari hasil pengembangan ke produk, dari development ke production. Kan ada server itu, server development, pengembangan, kemudian nanti dipindahkan menjadi production. Karena harus sudah digunakan secara live untuk kepentingan operasional bisnis, katakan. Nah, itu harus ada di sini diuji application code-nya supaya tidak bercampur antara development dan production environment, lingkungannya ya. Demikian juga harus dilihat, dievaluasi di batch scheduling karena bisa jadi proses-proses itu dilakukan secara batch, artinya tidak online ya. Dilakukan secara batch, batch 1, batch 2 dan seterusnya, itu bagaimana masihkah tetap ditepati, aturannya masih dipegang dan seterusnya ya. Begitupun untuk business impact analysis, itu harus dilakukan pengujian di sini. Ini apa maksudnya? Business impact analysis biasanya terkait dengan persoalan recovery di sini. Katakanlah contingency plan di sini ya. Ada disaster, kecelakaan, boleh dikatakan begitu. Nah, itu harus dilakukan analisis dampak bisnisnya. Katakan terjadi banjir, katakan terjadi kebakaran dan sebagainya, itu harus dilakukan BIA di sini untuk menjamin bahwa tidak terpengaruh banyak, katakanlah begitu, sistem informasi yang ada. Karena apa? Karena sudah dilengkapi dengan backup-nya, sudah dilengkapi dengan DRS-nya. Itu menjamin kepada para pengguna bahwa sistem ini tidak terpengaruh walaupun ada dampak. Maka itu memang perlu ada contingency plan. Tentu terkait itu juga sama dengan persoalan backup control-nya. Bagaimana backup-nya? Kalau terjadi apa-apa, demikian juga recovery. Ya, untuk memulihkan lagi sistem itu, bagaimana itu adakah dan bisa dijalankan hidup dengan baik gitu. Jika ada persoalan, nah, tentu itu harus diyakinkan, harus diuji di sini. Itu semua tetap ada available. Demikian juga persoalan application data, retention, terjamin tidak kemana-mana. Itu terkait dengan data integrity ya. Data classification juga itu harus dilihat. Ya seperti tadi ada data-data terkait dengan bisa diklasifikasikan itu data operasional transaksional itu harian, ada data yang sifatnya itu data-data penting, katakanlah ini untuk diekstrak menjadi data warehouse. Nah, itu data-data yang sifatnya strategis, nah, itu bisa berbeda dengan data operasional. Ada klasifikasi. Demikian juga di sini harus dilihat, dievaluasi user involvement, keterlibatan user untuk aplikasi itu. Ya. Bagaimana mereka juga aware terhadap aturan main yang diberlakukan di sistem kita. Berikutnya kita lakukan pengujian terhadap data center. Data center sekarang sudah menjadi tren bahwa sebuah perusahaan yang mengelola aplikasi yang demikian banyak memiliki data center, apakah digunakan untuk sendiri atau malahan disewakan, yang menjadi jika bakal cloud computing itu ya. Nah, kalau misalnya kita harus melakukan pengujian terhadap data center, langkah-langkah yang harus dilihat adalah ini. Yang pertama, lihat secara kasat mata itu exterior lighting, pencahayaan, kemudian bagaimana gedungnya, kemudian rambu-rambu yang ada di sana ya, untuk pengamanan, pagar juga kalau perlu, demikian juga keterkaitan dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Bagaimana, apakah rentan terhadap gangguan dari sekitar atau tidak, itu tentu harus diuji, dicek. Dan ini tentu ada kriteria. Nah, kriteria itulah yang dijadikan patokan. Kemudian juga Anda harus perhatikan di situ environmental hazard. Nah, itu di sini dalam rangka untuk pengamanan terhadap kemungkinan adanya keadaan darurat, ya, layanan darurat. Nah, seperti kita tahu, di sekitaran gedung itu katakanlah itu jangan dijadikan tempat parkir mobil.
Apa sebab? Jika terjadi katakanlah kebakaran, itu mobil-mobil yang parkir di situ bisa menghalangi mobil pemadam kebakaran untuk mengakses gedung tersebut, memberikan pertolongan pertama dari kebakaran yang mungkin terjadi. Katakanlah seperti itu. Jadi jangan terlalu mepet-mepet, sama seperti sungai itu harus ada bantarannya kan. Nah, di sini juga untuk pengamanan jangan harus dikosongkan misalnya area di sekitar itu gedung data center dan seterusnya. Kemudian protek terhadap data center ya tentu seperti tadi sama saja secara fisik autentikasi bagaimana cara mengakses kepada ruang data tadi. Harus jelas aturannya, ada pintunya dan ada pengamannya juga. Termasuk di sini ada akses kontrolnya ya. Jadi tidak bisa sembarangan orang masuk. Walaupun di situ ada pintu dan ada dinding jelas, tetapi pada saat masuk juga hanya orang-orang tertentu yang bisa atau memiliki kode-kode tertentu melalui akses kontrol yang bisa masuk dan seterusnya. Ada juga intrusion alarm. Nah, katakanlah misalnya kalau orang itu bukan yang berhak masuk ke dalam sana, maka alarm akan bunyi. Bagaimana caranya? Tentu bisa beragam cara ya. Bisa saja setiap petugas itu dikenali memiliki emblem katakanlah sebagai petugas data center sehingga sensor bisa membacanya. Kalau orang yang tidak memiliki emblem itu maka itu bisa dikatakan sebagai intruder, penyusup. Alarm akan bunyi. Langkah berikutnya di sini harus mereview security guard building around logs. Ya, bisa saja ada satpam misalnya. Apakah ada satpam untuk pengamanan dan seterusnya. Atau pagar-pagar dan lain-lain. Atau alarm atau CCTV dan lain-lain. Ya. Juga kita harus melakukan verifikasi terhadap sensitive areas within data center. Sensitive area di dalam data center itu ya tentu saja terkait dengan hardware-nya itu sendiri ya. Power supply, breaker, dan sebagainya itu harus diuji, dicek di sana. Termasuk pengkondisi udara, ruangan itu juga termasuk hal-hal yang sensitive areas. Karena mesin itu tidak boleh dalam suhu yang terlalu panas katakanlah gara-gara AC-nya tidak jalan dan sebagainya atau ada gangguan listrik. Nah, di sini langkah ke-9-nya Anda harus perhatikan panas, ventilasi, dan pengkondisian udara. Harus sesuai dengan kriteria sebuah data center. Begitu juga harus periksa water alarm. Ya, kalau terjadi kebakaran kan harusnya air itu segera dikeluarkan itu dari keran-keran yang biasa disimpan di langit-langit itu. Bagaimana jalan atau tidak? Itu Anda periksa. Kemudian juga di sini data has redundant power feed. Nah, tentu di sini untuk pengamanan seperti tadi harus ada backup ya untuk termasuk power supply-nya juga. Bisa saja itu supply dari PLN tiba-tiba mati, maka kalau PLN mati, mas ada data center harus mati juga kan yang mengoperasikan atau yang menggunakan itu demikian banyak orang. Apalagi kalau ini disewakan, wah mengecewakan para pengguna pelanggan. Bahaya juga. Maka di sini harus dilihat. Kemudian ground to earth. Nah, ini untuk pengamanan ya. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana grounding itu kalau terjadi arus singkat katakan gitu ya. Sehingga tidak membahayakan, bisa memantik kebakaran. Begitu juga dengan kaitan dengan data loss, kehilangan data. Harus diperhatikan Anda periksa sebagai auditor. Baterai backup ya sama seperti UPS misalnya. Itu harus diperiksa, dicek juga. Atau ada genset di situ. Kalau terjadi pemadaman dari PLN, itu harus segera. UPS juga tidak tahan, maka gensetnya langsung menyala. Demikian juga di sini EPO, Usage and Protection of Emergency Power Off. Nah, harus dilihat tadi. Dari UPS, kemudian dari gensetnya. Berfungsikah itu atau tidak. Dan seterusnya. Untuk pengamanan dari kemungkinan keterjadian hal-hal yang membahayakan ya. Demikian juga bahwa mereka yang bertugas di data center itu harus orang-orang yang terlatih, sudah melalui pelatihan yang memadai gitu. Tidak boleh sembarangan orang. Demikian juga fire extinguisher itu harus dipasang secara strategis.
Karena di tempat-tempat yang gampang dijangkau oleh petugas. Begitu terjadi apa-apa bisa segera dilakukan tindakan yang mengamankan. Kemudian fire suppression system juga sama, itu adalah memprotek data center dari kebakaran, itu harus selalu disiapkan. Itu. Fire alarm juga tentu harus jalan itu, alarm terjadi kebakaran atau ada percikan api dan sebagainya, segera bekerja. Alarm, monitoring, konsol, report, dan seterusnya itu harus ada direview juga oleh Anda sebagai auditor di sini ya. Network, operating system, dan monitoring untuk aplikasi, monitor untuk application juga itu harus bekerja dengan baik. Anda harus lakukan verifikasi. Kemudian responsibilities, tugas dan tupoksi katakan begitu, tugas pokok fungsi dari masing-masing orang yang bertugas di sana itu harus jelas terdefinisi juga. Dan harus ada segregation of duties ya. Tentu masing-masing orang harus jelas tupoksinya. Itu bagian dari segregation of duties. Kemudian juga emergency response, bagaimana kalau terjadi keadaan darurat. Itu harus Anda yakinkan bahwa itu ada. Juga fasilitas data center itu harus memadai sesuai dengan kriteria. Itu harus diperiksa juga oleh kita sebagai auditor. Demikian pula di sini itu orang yang harus ya seperti tadi terlatih dengan baik. Demikian juga masalah kapasitas data center ya, karena kapasitas itu tentu ada batasnya. Kalau kapasitas ini sudah penuh, full gitu, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan itu harus jelas juga. Harus diyakinkan bahwa kapasitas saat ini memang dalam batasan-batasan yang dalam batas-batas toleransi. Kemudian juga prosedurnya sama itu untuk terkait dengan itu, dan juga harus ada evaluasi terhadap manajemen asetnya. Karena tentu saja di dalam data center itu bukan hanya komputer dan storage dan berbagai perangkat yang lain, ada juga perangkat-perangkat yang di luar itu perangkat penunjang. Itu juga harus direview yang memadai. Hardware redundancy, ya tentu dalam hal ini untuk pengamanan juga. Kalau terjadi apa-apa, bisa jadi redundancy-nya itu tidak di sana, tetapi di tempat yang berbeda. Begitu juga duplicate system, ya ini dalam rangka hal yang tadi untuk menjamin availabilitas tadi ya dari sistem. Backup sama, kemudian restore juga tetap harus bisa dilakukan untuk menjamin data center itu tetap dalam keadaan available. Backup media yaitu terkait dengan yang tadi, dan DRP di sini ya, disaster recovery plan. Ada juga. Tadi untuk pengamanan jika terjadi musibah, terjadi banjir, kebakaran, sebagainya, sistem ini tetap terpelihara karena punya DRP di tempat lain, katakanlah gitu, atau di gedung lain ya, sehingga tidak mengganggu operasional dari data center itu sendiri. Kemudian di sini disaster recovery selalu diperbaiki dan diupdate ya, dan juga diuji secara reguler. Harus itu untuk menjamin operasional berjalan terus, yang harus dilakukan secara akurat di sini. Baik, itu adalah untuk data center. Sekarang kita lihat dari network equipment, ya, perlengkapan jaringan sih. Yang harus diaudit, yang pertama tentu saja pengendalian terkait dengan konfigurasi dari network tadi itu ya. Di sini harus dilihat pengendaliannya apakah ada dan berjalan, terutama untuk mengatasi segala macam risiko kerentanan yang mungkin terjadi terkait dengan jaringan tadi yang bisa mengganggu operasional sistem secara keseluruhan. Demikian juga harus dilihat di sini dilakukan verifikasi bagi layanan-layanan yang tidak dibutuhkan ya udah tidak perlu difungsikan. Ya. Demikian juga Anda harus menguji di sini bahwa SNMP-nya itu Simple Network Management Protocol itu tetap ada dan bisa diikuti, dijadikan pedoman misalnya ya. Kemudian melakukan evaluasi prosedur terhadap
pembuatan user, akun-akun user. Bagaimana itu? Anda harus lakukan evaluasi bahwa itu sesuai dengan legitimate business need, sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terlegitimasi. Demikian juga persoalan password control ya, seperti tadi itu perlu dipelihara, diyakinkan sudah benar, dilakukan verifikasi. Backupnya juga sama, tetap harus dijamin. Demikian juga loggingnya untuk bisa masuk ke sana itu sudah benar ya. Kemudian juga harus dievaluasi NTP-nya di sini, Network Time Protocol. Bagaimana itu masih tetap berjalan atau harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Di sini juga Anda harus melakukan verifikasi terhadap banner di sini ya, untuk peringatan kepada para pengguna di sini. Demikian juga Anda harus menguji di sini akses kontrolnya itu. Begitu juga perlengkapan network yang lain, dan juga dalam hal ini standar naming convention itu harus diikuti ya. Penamaan yang standar sesuai dengan seharusnya. Konvensi yang dijadikan sebagai patokan itu harus diikuti ya. Supaya gampang untuk pengendalian, untuk kontrolnya. Documented processes yaitu harus di proses-proses yang berjalan juga tentu harus didokumentasikan. Atau istilah tadi di aplikasi itu ada audit trailnya ya, setiap proses yang berjalan di sana sehingga bisa dilacak kegiatan proses tersebut. Berikutnya di sini Anda melakukan auditing terhadap additional control, kontrol tambahan, switch sini ya. Tentu Anda harus melakukan verifikasi terhadap administrator avoid using VLAN misalnya di sini ya. Nah, di sini terutama untuk perangkat-perangkat, katakanlah contohnya untuk Cisco yang menggunakan VLAN ini, itu memang bawaan dari perangkat-perangkat tersebut, apakah tetap berfungsi dengan baik atau tidak, maka harus dilakukan verifikasi di sini. Demikian juga Anda harus melakukan evaluasi terhadap penggunaan terang, auto negotiation di sini ya. Kemudian juga di sini Anda harus melakukan verifikasi terhadap spanning the protocol attack mitigation, bahwa itu berfungsi dengan baik. Baik BPDU guard maupun root guard-nya itu tetap berfungsi dengan baik, dan Anda harus melakukan di sini evaluasi terhadap penggunaan VLAN di net tadi, virtual LAN ya, di network. Demikian juga Anda harus mematikan para pengguna yang memang ya sudah tidak menggunakan itu lagi atau sudah tidak bertugas di lingkungan di sini pengendalian tambahan tadi, additional control ya. Demikian juga di evaluate the use of PTP di sini ya. PTP itu di sini adalah VLAN juga di sini. VLAN trunking protokol ya di dalam lingkungan tadi. Itu harus dilakukan evaluasi terhadap VLAN pada trunking protokol, trunk tadi ya. Kemudian juga Anda harus melakukan verifikasi threshold, bahwa itu ada eksis yang bisa membatasi broadcast dari traffic pada semua port gitu ya. Kemudian di sini kita lihat untuk additional control pada layer 3. Di sini Anda harus melakukan verifikasi terhadap interface yang tidak aktif dan perlu didisablekan kalau memang tidak aktif. Demikian juga router di sini harus diyakinkan telah terkonfigurasi sesuai dengan seharusnya. Dan juga para di sini semua routing yang update itu terautentikasi. Benar, sudah memang itu punya hak untuk melakukan akses atau masuk ke dalam jaringan tadi. Demikian juga IP source routing itu kalau yang dikaitkan di sini dengan broadcast itu harus sudah di-disable supaya arahnya itu sudah tertentu, tidak kemana saja. Di sini untuk auditing firewall, masih additional control adalah melakukan verifikasi terhadap paket-paket yang ditolak secara default. Juga harus meyakinkan adanya
internal maupun eksternal IP yang tidak tepat itu harus ada filternya, harus ada penyaringan. Demikian juga untuk firewall, aturan firewall tadi, bahwa dia itu bisa melakukan proteksi dengan benar terhadap sistem yang digawanginya itu. Kemudian sekarang kita melakukan auditing di storage. Di sini storage, penyimpanan data itu adalah harus jelas, kita harus di sini menyimpan konfigurasi atau arsitektur dari storage itu. Untuk apa? Supaya gampang merunutnya, karena storage itu bisa banyak, apalagi di sebuah data center ya. Sehingga kita tahu data ini disimpan di mana dan seterusnya, tentu harus ada storage management architecture. Yang keduanya itu kita harus memperoleh versi software-nya. Artinya harus mengetahui versi berapa yang digunakan. Katakanlah DBMS yang menggunakan Oracle, maka yang versi berapa. Demikian juga untuk aplikasi-aplikasi database yang lain ya. Di sini juga harus diyakinkan patching itu memang telah dilakukan dengan benar juga terhadap database tadi atau aplikasi tadi. Demikian juga Anda harus meyakinkan di sini bahwa layanan dan fitur-fiturnya itu berjalan sesuai dengan dari aplikasi database yang kita miliki atau dimiliki oleh sistem atau divisi sistem informasi. Juga Anda sebagai auditor harus melakukan review dan evaluasi terhadap prosedur pembuatan akun-akun administratif. Ya. Sudah benar, sesuai dengan kepentingan bisnis, siapa yang ditugaskan sebagai sistem admin, database administrator, ada berapa orang, dan bagaimana pembagian tugasnya. Harus dilihat sesuai dengan kepentingan bisnis, legitimate business need. Begitu juga yang terkait dengan granting and revoking. Pemberian, Anda harus melakukan evaluasi terhadap proses dan kebijakan untuk memberikan grant kepada para pengguna akses, dan atau juga harus sudah dicabut hak aksesnya itu seperti apa, itu harus dilakukan evaluasi. Capacity management-nya jelas, itu harus dilihat terhadap storage, karena tentu seperti tadi di data center ada keterbatasan juga ya, ada patokan batasan-batasannya. Performa juga tentu harus diuji juga di sini ya, dievaluasi. Masih baguskah respon time yang standar berapa? Kalau telat kira-kira apa penyebabnya dan sebagainya, dan sejauh mana dibolehkan order telat itu berapa detik dan milidetik katakanlah begitu ya. Kemudian Anda harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan, proses, dan juga kontrol. Termasuk di sini untuk data encryption. Data enkripsi termasuk juga network enkripsi terhadap jaringan juga. Itu harus dilakukan verifikasi supaya tetap terjamin keamanannya. Anda juga harus melakukan evaluasi low level and technical control ya. Secara teknis pengendalian terkait dengan misalnya segregation of duties, pemilihan fungsi bagi orang-orang yang ditugaskan di sana untuk mengelola storage tadi. Termasuk di sini harus melakukan evaluasi terhadap sistem administrator, ya, terutama prosedur untuk pengamanan. Berikutnya di sini auditing terhadap web server. Nah, saat ini kita tahu hampir semua memiliki web server, punya situs, ya. Setiap perusahaan katakan begitu, setiap universitas, setiap sekolah juga memiliki itu. Nah, pada gilirannya untuk mengaudit itu, ini beberapa langkah yang bisa dilakukan. Anda harus melakukan verifikasi bahwa web server itu berjalan pada sistem yang memang didedikasikan untuk menjalankan web server tadi. Sebagai web server itu berjalan dengan benar. Kemudian harus juga dilakukan verifikasi bahwa itu telah di-patch web server dan di-update sesuai dengan yang paling akhir, misi terakhir. Kemudian juga harus dilakukan verifikasi terhadap layanan-layanan, modul, objek, dan API yang memang sudah tidak digunakan, tidak diperlukan, itu sudah dibuang, sudah diamankan. Nah, bisa saja jadi sumber gangguan itu ya.
Kemudian juga harus dilakukan verifikasi bahwa protokol dan POT yang tepat saja, yang benar saja, yang boleh beroperasi. Harus dilakukan verifikasi. Demikian juga harus dilakukan verifikasi terhadap akun-akun yang membolehkan akses terhadap web server bahwa itu telah dikelola dengan baik. Demikian juga pengendalian secara tepat sudah benar ada untuk sejumlah file, directories, dan sejumlah virtual directories. Sifatnya maya. Nah, kemudian juga web server itu telah bekerja menggunakan sistem login yang sudah benar, sesuai prosedur. Demikian juga extension juga dilakukan mapping dengan benar. Anda juga harus melakukan verifikasi terhadap validitas dan penggunaan dari server ini. Harus dilakukan sertifikat, sertifikasi maksudnya. Diyakinkan bahwa ini sudah diperiksa secara rutin dan dilakukan sertifikasi oleh pimpinan unit tadi. Artinya sudah benar itu sistem itu berjalan. Kemudian kita melakukan di sini audit terhadap entity level controls. Kita tahu di dalam sebuah perusahaan itu ada entity level control, biasanya ada untuk pekerjaan-pekerjaan yang strategis, seperti level pimpinan. Dan juga ada operasional, juga ada nanti taktikal, ya, level control, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat di level yang strategis, entity level control. Bagaimana melakukan pengujian. Nah, yang pertama di sini Anda harus melakukan review terhadap struktur organisasi. Sehingga dengan demikian bisa mengetahui peta bagaimana pembagian tugas antara level-level yang sifatnya entity level, level strategis, dan level manajerial di bawahnya. Dan untuk melihat bagaimana segregation of duties-nya, pemilihan fungsi. Juga Anda harus melakukan di sini mereview strategic planning-nya, terutama IT strategic planning di sini. Bahwa itu cocok seirama dengan bisnis strategisnya. Sama antara IT strategis, IT planning strategis dengan bisnis strategisnya seirama. Itu bisa dicek atau dilakukan review terhadap itu. Itu langkah berikutnya. Langkah ketiganya di sini, Anda juga harus meyakinkan bahwa apakah teknologi dan aplikasi-aplikasi strategis dan juga roadmap-nya itu ada, tidak gitu. Bagaimana peta jalan yang akan dilalui dalam hal yang sifatnya hal-hal yang strategis terkait dengan teknologi informasi dan juga yang lain-lainnya. Kemudian juga Anda harus melakukan review terhadap performance indicator and measurement for IT. Indikator-indikator boleh jadi di situ KPI, ya, Key Performance Indicator of IT misalnya. Untuk mengukur bagaimana IT itu berjalan dengan benar atau tidak. Tentu di sini harus minta sejumlah data pada business owners-nya, ya. Demikian juga Anda harus melakukan review terhadap proses-proses organisasi IT untuk melihat bagaimana mereka menangani proyek-proyek baru. Apakah sudah sesuai dengan aturan yang dipegang, framework yang dipakai misalnya, atau masih terjadi penyimpangan-penyimpangan. Itu juga untuk melihat sejauh mana comply with the regulation of the IT department, ya, untuk melihat ketaatan dari Departemen Teknologi Informasi terhadap sejumlah aturan, misalnya COVID. Berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap standar governing, tata kelola, dalam hal mengeksekusi proyek-proyek IT. Apakah itu dikomunikasikan dengan baik, dan seterusnya. Demikian juga kebijakan-kebijakan pengamanan IT itu adakah, harus diyakinkan, dan Anda periksa, dan apakah sudah dilakukan komunikasi ke pihak-pihak terkait, dan juga dimonitorkah sesuai dengan di COVID kan ada EDM, evaluate, direct, and monitor, kan harus diuji di situ. Demikian juga review and evaluate risk assessment process. Bagaimana manajemen risknya itu? Apakah dilakukan pemantauan dengan benar, gitu kan?
Kemudian juga terkait dengan IT employees at the company have the skill. Apakah orang-orang yang mengoperasikan departemen atau divisi sistem informasi itu memang orang-orang yang pas, tepat, dan terlatih, misalnya, dan seterusnya ya. Kemudian Anda juga harus mereview di sini assigning ownership of company data, classifying the data, kaitan dengan persoalan data. Bagaimana kebijakan dan proses-proses dalam rangka mengelola data, pengklasifikasian, proteksi, dan sebagainya. Kebijakan itu harus Anda lihat, Anda review, dan evaluasi. Demikian juga Anda harus meyakinkan bahwa proses yang efektif itu ada di sana. Jangan sampai tidak terjamin bahwa proses-proses itu tidak efektif. Nah, itu dengan cara melihat kebijakan yang diberlakukan di lingkungan sistem informasi tersebut. Berikutnya adalah Anda melakukan review terhadap proses-proses untuk bahwa end user, para pengguna IT di lingkungan IT itu memiliki kemampuan untuk membuat laporan persoalan, untuk mengadukan. Atau bisa juga dalam hal misalnya help desk-nya itu ada atau tidak. Untuk mengatasi persoalan-persoalan di end user jika terjadi gangguan. Sehingga bisa segera diatasi. Kemudian yang ke-13-nya itu Anda harus melakukan review terhadap proses yang terkait dengan third party services. Dengan pihak ketiga, ya. Biasanya dengan para pemasok. Bagaimana? Adakah? Karena sebagaimana kita maklumi, tidak mungkin itu sebuah departemen IT itu bisa bekerja, diselesaikan urusannya sendiri. Mesti melibatkan pihak-pihak vendor, pihak lain. Nah, tentu harus ada kebijakan mengenai itu. Bagaimana? Harus direview. Demikian juga Anda harus melakukan review terhadap controlling non-employee. Ya, terhadap yang bukan karyawan. Karena bisa saja ada tamu-tamu yang berkepentingan masuk ke ruangan sistem informasi. Nah, itu untuk hal-hal yang sifatnya sensitif, bagaimana pengamanannya, tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan tertentu. Tentu itu harus direview. Kemudian juga terkait dengan persoalan keabsahan software yang digunakan. Lisensinya harus Anda uji juga, benarkah? Karena terkait dengan persoalan hak atas kekayaan intelektual. Tidak boleh menggunakan aplikasi-aplikasi yang non-license, tetapi harus license. Ya. Bagi instansi resmi ini. Kemudian Anda juga harus melakukan review terhadap remote access, terhadap jaringan perusahaan. Yaitu bagaimana kalau menggunakan VPN misalnya, atau dial up, dan juga yang lain-lainnya. Ya. Begitu juga Anda harus meyakinkan bahwa hiring and termination procedure are clear. Persoalan meng-hire itu pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan Departemen IT itu juga prosedurnya ada dan benar, kan? Dan juga komprehensif serba lengkap. Masih terkait dengan ini, entity level di sini ya, Anda juga harus melakukan review dan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur untuk pengendalian pengadaan. Ini tentu harus diminta Anda lakukan review bagaimana sudah benar sesuai aturan dan seterusnya ya. Termasuk di sini konfigurasi sistem juga. Itu harus tetap dalam keadaan terkontrol. Jangan sampai karena sekian lama tidak diperiksa, tidak dikendalikan, acak-acakan. Ini harus dilihat, harus diperiksa juga. Demikian juga persoalan media, transportation, storage, reuse, dan sebagainya. Ini artinya dalam memanage terhadap perangkat-perangkat IT yang katakanlah sudah harus dibuang, kemudian sudah tidak digunakan lagi, tentu harus melalui prosedur yang benar. Apakah dalam pengangkutannya, atau kalau storage itu atau sumber daya IT itu ada recycle juga, tentu harus dilihat bagaimana kebijakan tentang recycle. Atau kalau mau dibuang sama sekali,
Tidak boleh sembarangan buang seperti membuang sampah-sampah biasanya ke dalam tempat tong sampah. Nah, tentu harus dilihat kebijakan yang benar di sini ya, harus dievaluasi. Demikian juga untuk capacity monitoringnya, ya seperti tadi kapasitasnya itu ada berapa server kah, ada storage yang berapa giga, berapa terabyte dan seterusnya untuk